Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Ia menyebut puncaknya akan terjadi sekitar 35 hingga 65 hari sejak awal lonjakan. Budi meminta seluruh pihak agar bersiap mengantisipasi lonjakan kasus ini. Dikutip dari Kompas.com pada Minggu 16 Januari 2022, Budi menjelaskan penularan Omikron pertama kali di Indonesia terjadi pada pertengahan Desember. Namun penularan kasus mulai naik sejak awal Januari 2022. Oleh sebab itu diperkirakan dalam kurun waktu 35 hingga 65 hari akan terjadi kenaikan kasus Omikron yang cukup cepat dan tinggi. Budi meminta seluruh pihak agar bersiap mengantisipasi lonjakan kasus ini. Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu merasa panik. Pasalnya, dari situasi di beberapa negara, tingkat keparahan yang membuat seorang pasien COVID-19 varian Omikron masuk rumah sakit dan perlu dirawat intensif dibilang rendah. Pemerintah akan terus memantau secara ketat dan mewaspadai tingkat hospitalisasi. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi puncak gelombang COVID-19 varian Omikron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Luhut menyebut hal ini berkaca pada penularan varian yang terjadi di sejumlah wilayah di negara lain seperti Afrika Selatan. Angka 1054 kasus per hari. Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu. Tapi hari ini juga menurun kembali di bawah 1.000, yaitu 800 sekian. Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Jadi di ratas tadi telah kami update ke Bapak Presiden bahwa beberapa negara sudah mengalami puncak dari kasus Omikron. Dan puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi. Waktunya berkisar antara 35 sampai 65 hari. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana. Indonesia pertama kali kita teridentifikasi adalah pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naiknya di awal Januari. Nah, antara 35 sampai 65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan tinggi. Itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Yang kedua juga kami sampaikan bahwa sudah terlihat di negara-negara tersebut hospitalisasinya antara 30% sampai 40% dari hospitalisasi Delta. Jadi walaupun kenaikannya lebih cepat dan tinggi, jumlah kasusnya akan lebih banyak dan penularannya lebih cepat, tapi hospitalisasinya lebih rendah. Sehingga minta tolong dikomunikasikan dengan baik ke seluruh rakyat, bahwa nanti kalau ada kenaikan jumlah kasus yang cepat dan banyak, tidak usah panik, kita terus waspada, kita monitor ketat hospitalisasinya. Artinya yang masuk ke rumah sakitnya seperti apa. Sampai sekarang sudah lebih dari 500 orang. Sekian informasi Wiki Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.